lagi untuk ibadah online bersama dengan Kak Ele dan juga Kak Tirza. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Namun sebelumnya kita mau satu dalam doa. Mari kita ikuti doa Kak Tirza. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa beribadah secara online. Walaupun kami tidak bisa bertemu satu sama lain, tapi kami percaya Rohmu ada di setiap rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman Pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Pergi sekolah minggu. Baik adik-adik boleh duduk kembali di tempat masing-masing. Kita akan sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita. Jangan pikirkan hal-hal yang lain, hanya berfokus kepada Tuhan Yesus. Kita akan angkat pujian Roh Kudus yang manis.
menjamah setiap kita. Dia adalah Roh Kudus yang manis, yang ada di dalam hati setiap adik-adik. Mari sama-sama dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang Shalom adik-adik semua. Shalom. Wah, Kaliner kangen nih sama adik-adik semua. Semua sehat? Sehat. Tadi Kaliner melihat semuanya sangat dahsyat memuji Tuhan. Semua menyembah Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik. Dan jangan lupa buka Alkitabnya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa, ikuti Kaliner berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Menjadi yang anak-anak melakukan firman Tuhan. yang melakukan firman Tuhan. Berkati Kaliner Berkati yang Kaliner menyampaikan isi hati Tuhan. yang menyampaikan isi hati Biar Tuhan. setiap firman yang disampaikan Biar setiap firman yang disampaikan menjadi berkat buat kami semua. menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Engkau, Hadirlah Engkau, urapi kami semua. urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. siap mendengar firman Kami Tuhan. sudah berdoa Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Temanya itu Kaliner mau ngambil dari doa yang berkuasa. Coba adik-adik ingat gak berapa bulan yang lalu kita sudah pernah belajar tentang berdoa. Kaliner mau nanya nih, apa sih arti berdoa itu? berkomunikasi dengan Tuhan, Kak. Yes, berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita buka di Yakobus 5 ayat 16. Nah, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, adik-adik GK tadi sudah dipelajari, sudah dijawab. Doa itu apa sih? Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Nah, sekarang doa yang berkuasa itu seperti apa sih? Ada adik-adik yang tahu tidak? Coba, ada yang tahu nggak doa yang berkuasa seperti apa? Dengan iman, Kak. Oh iya benar, yang pertama dengan iman. Ada lagi nggak yang tahu doa yang berkuasa? Dengan sungguh-sungguh, Kak. Dengan sungguh-sungguh. Dengan apa lagi coba? Wah, nggak ada yang tahu. Yang ketiga apa nih doa orang berkuasa? Yang ketiga, berdoa dengan menjadi orang yang benar. Nah, kita akan bahas satu-satu. Berdoa menjadi orang yang benar itu seperti apa sih? Nah, berdoa menjadi orang yang benar itu adalah harus dengan tulus, harus dengan yang kudus. Nah, contohnya seperti apa, Kaliner? Contohnya, kalau berdoa dengan orang tulus ini, contohnya nih, adik-adik punya teman di sekolah, adik-adik sebel sama dia, tapi
ketika bu guru menyuruh adik-adik mendoakan dia, tapi adik-adik bersungut-sungut. Itu bukan berdoa dengan orang benar. Adik-adik harus melepaskan pengampunan, adik-adik harus berdoa dengan tulus, bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni dia Tuhan, saya menyayanginya Tuhan, begitu. Nah yang kedua, bagaimana berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh itu dengan hati yang yakin, dengan hati yang melipat tangan, tutup mata, itu berdoa dengan hati yang tulus. Dan ketika engkau mendoakan teman adik-adik, itu harus dengan hati yang percaya apa yang kamu doakan pasti itu dijawab Tuhan. Contohnya nih, Kaliner berdoa buat teman-teman Kaliner. Saat itu teman-teman Kaliner tidak dapat pekerjaan, Kaliner hanya mendoakan sekedar aja. Nah, di situ bukan berkuasa, tapi ketika Kaliner berdoa dengan yakin, pasti Tuhan menjawab. Nah, sekarang Kaliner mau nanya, siapa sih yang adik-adik suka berdoa di rumah? Nah, tadi kan Kaliner, Kak Ele sama Kak Tusa tadi udah bernyanyi tuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau tumbuh. Nah, syarat-syarat jadi anak-anak Tuhan yang doanya mau berkuasa itu benar, harus baca Alkitab, harus berdoa tiap hari. Adik-adik, kakak minta adik-adik juga di rumah melakukan hal yang sama, jangan cuma dinyanyikan, tapi harus dipraktekkan. Sekarang kita mau lihat nih, siapa sih tokoh Alkitab yang mempunyai doanya berkuasa. Coba kita buka di Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Itu cerita tentang Petrus ketika Petrus di penjara. Nah, biar adik-adik nggak penasaran, kita nonton video ini yuk. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes,
dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, Engkau mengigau. akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, Itu malaikatnya. tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Nah, adik-adik gimana? Udah nonton video semuanya? Seru kan ceritanya? Inilah cerita kisah Petrus yang saat itu di penjara. Tapi dengan pekerjaan Petrus yang suka mengabarkan Injil, orang-orang selalu mendoakan dia. Nah, ketika orang-orang mendoakan dia, malah Tuhan mengirim malaikat dan melepaskan dia dari penjara. Nah, adik-adik mau nggak seperti Petrus? Ayo, dari sekarang Kaliner minta harus rajin berdoa. Sama seperti firmannya Kak Marsha minggu lalu. Selalu perkatakan dengan yang baik. Selalu kita berkata-kata memberkati orang-orang. Lewat doa kita juga bisa mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan bangsa kita, mendoakan teman-teman, dan musuh kita pun harus kita doakan. Yang suka menyakiti hati kita juga kita harus doakan. Dan kakak Kaliner percaya adik-adik Grace Kids adalah adik-adik yang suka baca firman, yang suka berdoa, yang suka memuji. Sekian firman dari Kaliner. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik Grace Kids. Tadi kita udah dengar firman Tuhan dari Kaliner ya. Nah, adik-adik bisa belajar ya adik-adik ya untuk berdoa dengan penuh kuasa, karena kakak percaya kalau adik-adik di sini berdoa dengan penuh kuasa, pasti percaya doa itu akan dijawab oleh Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik, kreativitas kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Sebelum kita tutup ibadah online kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk penyertaan-Mu di ibadah online ini. di ibadah online ini. Kami mau menutup ibadah ini Kami mau menutup ibadah ini dengan sukacita. dengan sukacita. Ajarkan kami Tuhan Yesus Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya.